Pangeran Walang Sungsang ini ketika beliau remaja itu ibunya itu diperlakukan tidak manusiawi. Maksud tidak manusiawi itu ibunya yang agama Islam itu, yang beragama Islam itu tidak boleh lagi mengamalkan ajaran Islam. Jadi suatu waktu ibu Pangeran Walang Sungsang itu sedang sholat, sedang berdoa, kemudian kepergok. Membahas mengenai sejarah Cirebon, maka tentu kita tidak akan pernah lupa pada tokoh yang bernama Walang Sungsang. Sebab tokoh ini memang salah satu tokoh pendiri Cirebon dan jasanya itu sangat besar sekali terhadap Cirebon. Pangeran Walang Sungsang ini pemirsa merupakan anak Sri Baduga Maharaja dengan Nyi Mas Subanglarang. Ayahnya ini merupakan raja dari kerajaan Pajajaran. Tapi yang perlu diketahui pemirsa bahwa meskipun Walang Sungsang ini merupakan anak seorang raja Pajajaran, Walang Sungsang ini kemudian hari lebih memilih keluar istana, meninggalkan istana Pajajaran dan menjadi seorang Islam. Dan tempat yang ditujunya itu adalah daerah yang sekarang dinamakan Cirebon itu. Akan tetapi zaman dulunya Cirebon itu belum ada. Dan yang mendirikan Cirebon itu ya salah satunya itu Pangeran Walang Sungsang. Ada beberapa bahasan atau asal usul mengenai kenapa Pangeran Walang Sungsang itu meninggalkan istana Pajajaran. Versi pertama menyatakan bahwa Pangeran Walang Sungsang meninggalkan Pajajaran itu selepas ibunya wafat. Ibunya itu kan seorang pemeluk agama Islam. Setelah ibunya wafat ini, Pangeran Walang Sungsang ini merasa mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari ibu-ibu tirinya dan dari adik-adik tirinya, sehingga beliau ini lebih memilih keluar istana dan melucuti pangkat kepangeranannya. Dan daerah yang dituju itu adalah Cirebon. Dan memang waktu itu Cirebon belum ada, yang ada adalah negeri Singapura. Mengapa Pangeran Cakrabuana itu atau Pangeran Walang Sungsang itu menuju Singapura? Ya karena memang Subanglarang sendiri itu merupakan orang Singapura. Jadi beliau itu keluar istana itu untuk menuju rumah kakeknya di Singapura, karena memang kakeknya sendiri, kakek Walang Sungsang ini merupakan raja dari kerajaan Singapura. Selain menetap di rumah kakeknya, Pangeran Walang Sungsang juga ya sambil berguru kepada Syekh Nurjati, yang kebetulan Syekh Nurjati itu membuka pesantren di wilayah Gunung Jati yang memang kala itu masih wilayahnya kekuasaan kerajaan Singapura. Keluarnya Pangeran Walang Sungsang ini pemirsa, dalam versi yang lainnya itu akibat sakit hati. Mengapa sakit hati? Hal ini diungkapkan dalam naskah Mertasinga bahwa Pangeran Walang Sungsang ini ketika beliau remaja itu ibunya itu diperlakukan tidak manusiawi. Maksud tidak manusiawi itu ibunya yang agama Islam itu, yang beragama Islam itu tidak boleh lagi mengamalkan ajaran Islam. Jadi suatu waktu ibu Pangeran Walang Sungsang itu sedang sholat, sedang berdoa, kemudian kepergok oleh Prabu Siliwangi dan dilarang untuk melaksanakan sholat di istana Pajajaran. Sehingga karena larangan itu tidak dituruti, kemudian Subanglarang itu diasingkan ke Banten. Karena ibunya diasingkan ke Banten itulah Pangeran Walang Sungsang itu tidak terima. Karena tidak terima itu, Pangeran Walang Sungsang lebih memilih meninggalkan Pajajaran dan berguru agama Islam kepada Syekh Nurjati. Sementara dalam versi yang lainnya, Pangeran Walang Sungsang meninggalkan istana Pajajaran itu karena bermimpi didatangi Nabi Muhammad begitu.
bermimpi didatangi Nabi Muhammad, kemudian dalam mimpinya itu Pangeran Walang Sungsang itu ditugaskan mencari agama sejati, agama Islam itu, untuk beragama itu, daripada versi-versi yang ada mengenai seputar kenapa Pangeran Walang Sungsang itu keluar dari istana. Singkat cerita pemirsa, bahwa ketika berguru kepada Syekh Nurjati, Pangeran Walang Sungsang ini kemudian membangun padukuhan. Beliau membangun padukuhan itu bersama mertuanya. Jadi Pangeran Walang Sungsang itu mengawini anak daripada Ki Gedeng Alang-Alang yang bernama Nyimas Kencana Larang. Jadi Ki Gedeng Alang-Alang itu adalah seorang yang mendirikan padukuhan Alang-Alang. Nah, padukuhan Alang-Alang ini kubunya itu ya adalah Ki Gede Alang-Alang. Ki Gede Alang-Alang itu kan berarti maksudnya Ki Gede atau kubu daripada desa Alang-Alang itu. Akan tetapi karena perkembangan daripada desa Alang-Alang itu makin majmuk, artinya di dalam desa itu banyak sekali bangsa dari berbagai macam bangsa, kemudian desa Alang-Alang itu dirubah menjadi desa Caruban atau Cirebon. Caruban sendiri dalam bahasa Sunda kuno maupun Jawa kuno ini maksudnya majmuk ya pemirsa. Dan pada saat menjadi mantunya kubu Caruban pertama itu, Pangeran Walang Sungsang itu nanti diberi pangkat atau diberi kedudukan sebagai pangraksa bumi, atau seorang yang berhak atau berwenang mengurusi perekonomian, pertanahan dan lain sebagainya di desa itu. Sehingga karena beliau itu mendapat jabatan sebagai pangraksa bumi, menurut carita Purwaka Caruban Nagari, nantinya beliau itu dijuluki dengan nama Pangeran Cakrabuana, karena memang jabatannya itu sebagai pangraksa bumi atau raksa bumi. Dan kemudian pemirsa, setelah Ki Gedeng Alang-Alang itu merasa tidak mampu lagi mengurus desa Caruban, akhirnya yang diangkat menjadi kubu Cirebon selanjutnya itu adalah Pangeran Walang Sungsang itu. Sehingga pada waktu itu ya julukan daripada Pangeran Walang Sungsang itu berubah lagi menjadi Ki Kubu Cirebon. Jadi begitulah awal mula daripada kiprah Pangeran Walang Sungsang mendirikan Cirebon. Singkat cerita pemirsa, bahwa setelah padukuhan Caruban itu diurus oleh Pangeran Walang Sungsang, ya, padukuhan itu tambah maju, tambah rame. Dan pada saat yang berbarengan pemirsa, ketika kakek daripada Pangeran Walang Sungsang ini mangkat, di Singapura itu yang didaulat menjadi penerus tahta daripada kerajaan Singapura itu adalah Pangeran Walang Sungsang, karena memang Ki Gedeng Tapa kakeknya itu tidak punya anak laki-laki. Namun Pangeran Walang Sungsang itu rupanya menolak. Beliau tidak mau menjadi raja di kerajaan Singapura itu. Akhirnya dibagilah waris daripada Singapura itu. Jadi warisannya dibagi, dan karena beliau ini sebagai pewaris yang sah sebetulnya, Pangeran Walang Sungsang ini yang memperoleh kekayaan yang banyak dari negeri Singapura itu. Dan kekayaan yang diperoleh dari Singapura yang sengaja ditutup itu atau sengaja dibubarkan kedudukannya itu dipergunakan oleh Pangeran Walang Sungsang untuk membangun Cirebon. Jadi harta warisan Singapura itu oleh Pangeran Walang Sungsang itu dibuatkan istana, keraton Pakungwati namanya, kemudian juga membangun angkatan tentara Cirebon. Sehingga secara tidak langsung Singapura itu kedudukannya itu ya diganti oleh Pangeran Walang Sungsang dengan Cirebon, begitu. Dioper lah begitu. Dan selanjutnya pemirsa, ketika Pangeran Walang Sungsang ini mempunyai tentara dari uang itu, dan kemudian mempunyai keraton dan istana, rupanya ayahnya yang dari Pajajaran itu melihat bahwa anaknya ini rupanya ini sudah berkembang, sehingga bagaimanapun yang namanya juga bapak kan begitu. Akhirnya ya mau tidak mau Prabu Siliwangi mengesahkan daerah yang dibangun Pangeran Walang Sungsang itu. Dan nantinya Pangeran Walang Sungsang itu didaulat oleh Prabu Siliwangi menjadi Sri Mangana.
Sri Mangana ini maksudnya adalah pimpinan daerah otonom yang juga sekaligus sebagai panglima tempur di kerajaan Pajajaran. Jadi mula-mula ya bapaknya memang ada konflik dengan Prabu Siliwangi, tapi ya setelahnya ya sudah tidak ada lagi. Selanjutnya pemirsa, ketika diurus oleh Pangeran Walangsungsang, ya Cirebon makin maju menjadi daerah bawahan Pajajaran yang diperhitungkan begitu. Namun di suatu waktu begitu pemirsa, ketika kedatangan keponakannya dari Mesir, yaitu kedatangan Syarif Hidayatullah yang tak lain merupakan Sunan Gunung Jati itu, Pangeran Walangsungsang itu menyerahkan kekuasaan atas Cirebon itu kepada keponakannya itu, dan oleh keponakannya itu nantinya Cirebon itu dijadikan sebagai kesultanan yang merdeka dari kerajaan Pajajaran. Begitu yang dikisahkan dalam carita Purwaka Carubanagari. Kemudian mengenai kewafatan daripada Pangeran Walangsungsang, Pangeran Walangsungsang ini pemirsa diperkirakan wafat pada tahun 1530-an, yaitu wafat ketika Cirebon sedang berperang menghadapi kerajaan Talaga. Begitu yang dikisahkan dalam sejarah Cirebon itu begitu. Jadi memang kisah daripada Pangeran Walangsungsang ini panjang ya pemirsa, tapi itu inti daripada kisah Pangeran Walangsungsang. Kenapa sih beliau itu datang ke Cirebon, yaitu asal usulnya itu begitu.